Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita berjumpa kembali tentunya dalam program Obrolan Budaya RRI Tarakan dengan tema memaknai kemerdekaan lintas budaya, bicara persatuan. Bersama saya Aldi dan saya Ayu Kumadang. Anda dapat mendengarkan acara ini melalui RRI Pro 1 dan Pro 2 Tarakan. Tonton apa yang Anda dengar melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Nin Media Channel 20, serta Anda dapat mengikuti aplikasi streaming di RRI Playgo yang dapat didownload di Play Store. Melalui program Obrolan Budaya kali ini, kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat kebinekaan budaya yang ada di Kota Tarakan. Nah, untuk itu sudah hadir narasumber kita dari pemerintah Kota Tarakan dan beberapa paguyuban. Baik Aldi, saya ingin menyapa dulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Wali Kota Tarakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kehadirannya di kesempatan malam hari ini. Baik, kami juga ingin menyapa selamat malam yang kami hormati Kabinda Kota Tarakan. Ada Bapak Brigjen TNI Rudi Suprianto, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kaltara. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak, Alhamdulillah. Dan selanjutnya dari Kapolres Tarakan, malam hari ini diwakili oleh KBO Satbinmas Polres Tarakan, ada Bapak Ibtu Yayat Suryadinata. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dan baik, yang kami hormati juga Komandan Kodim 0907 Tarakan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasdim Mayor Tohar SHMH. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dari atas ada bapak-bapak yang sudah hadir, terima kasih kita ucapkan. Kita melihat Aldi di bawah sini di ini seperti warna-warni Indonesia. Luar biasa, dan ini memperlihatkan kebinekaan, keberagaman dari Indonesia itu sendiri, Kak. Baik, kita pengen ucapkan dulu selamat malam Bapak atau Ibu Ketua Paguyuban Keluarga Besar Adat Tidung. Selamat malam, ada Ibu Mariam. Bunda, selamat malam Bunda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Baik, selamat malam juga kami ucapkan dari Ketua Keluarga Lembaga Adat Dayak Tarakan, Bapak Yohanes Mayun beserta istri Ketua Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo atau Kopat. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Shalom. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ingin menyapa dulu. Selamat malam, selamat datang Bapak dari Ketua Pakuaja Kota Tarakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selamat malam, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ya, Aldi. yang kami hormati juga selamat malam Ketua Paguyuban Sulawesi Selatan, ada Sekretaris Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Dr. Andes Tajudin Tua MSI dan Bapak Muhammad Yusuf. Selamat malam Bapak. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Nah, satu lagi kita ingin ucapkan terima kasih, kami ucapkan kembali dari Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, tentunya Aldi. acara malam hari ini disiarkan juga secara langsung melalui RRI Pro 1 Ya. dan Pro 2 Tarakan. Dan tentu saja dengan tema memaknai kemerdekaan lintas budaya bicara persatuan. Persatuan. Baik, untuk yang pertama saya ingin berbincang sedikit saja di awal pembuka bersama Bapak Wali Kota Tarakan yang terhormat Bapak Dr. Heru Mkes, boleh? Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak, Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya malam hari ini di RRI Tarakan. Bapak, malam hari ini saya pengen tahu deh Pak, makna kemerdekaan menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Makna kemerdekaan Iya. kalau buat kita generasi berikutnya yang pastinya bahwa bagaimana kita mengisi ya ruang-ruang pembangunan ini dengan baik. Itu yang paling penting menurut saya. Yang kedua, ya tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita ingin memaknai kemerdekaan yang sebenarnya itu, Iya. ya kita jagalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan baik. Baik. Nah, tentu tadi dengan membangun persatuan dan kesatuan terhadap semua komponen bangsa Ya. negara ini. Baik, terima kasih dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Wali Kota. Selanjutnya masih dong, saya pengen dulu nih ke Bapak Kasdim. Bapak Tohar, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Izin Bapak, makna kemerdekaan buat Bapak seperti apa sih Pak? Ya, berbicara tentang makna kemerdekaan, tentu ini adalah mengenang daripada sejarah, bagian daripada sejarah masa lalu. Apabila kita berbicara saat ini, Iya. itu ada bagian-bagian yang diambil dari masa lalu. Nah, kondisi saat ini yang kita hadapi tentu banyak dinamika-dinamika di lapangan. Banyak budaya-budaya, banyak persatuan dan kesatuan yang barangkali terkikis. Iya. Ya. Perlu kita tahu bersama bahwasanya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, banyak hasil budaya-budaya kita yang diambil oleh asing. Oh. Ada lagu-lagu, Iya. ada karya seni, bahkan ada lagi budaya seperti reog dan Ya, sebagainya sempat masih ya, diakui oleh orang lain. Nah, itu menandakan bahwa militansi baik di negeri kita ini masih perlu dibenahi. Nah, ke depan kita perlu berbuat minimal sedikit lebih baik Ya. daripada tidak sama sekali. Baik. Dan kita perlu melaksanakan sesuatu berawal dari yang sederhana. Walaupun sederhana, ini akan membantu makna kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Baik, Bapak Kasdim. Tapi sebentar. Harapannya tentunya dengan kondisi Gimana? seperti ini bisa Aha. semakin menyatukan kita ya Pasti kan? dong. Benar. Eh. Kalau bicara kemerdekaan kan sudah nih yuk. Udah, kemerdekaan sudah Aldi. Benar. Kalau gitu kita pengen juga bicara tentang persatuan Oh, ini. persatuan. Seperti apa itu? Boleh? Kira-kira menurut Bapak Kabinda ya, bicara soal persatuan ini seperti apa nih Pak? Jadi kalau sudah ke tanah merah, ada baiknya ke Juwata juga. Iya, boleh. Jadi malam ini memang begitu indah Wah, saat melihat Bapak Ibu sekalian kita berjumpa di sini. luar biasa. Boleh, baik. Jadi untuk
makna persatuan Iya. menurut saya, yang pertama tadi sudah disebutkan Pak Wali, merdeka itu berarti freedom. Dulu berarti nggak freedom, nggak bebas. Sudah diberi suatu keajaiban yaitu merdeka dengan perjuangan para pahlawan kita. Setelah kita merdeka, kita menginginkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk negeri ini maju dan jaya. Untuk menjaga supaya bisa menuju ke tempat yang disebut maju, jaya, dan makmur, berarti kita memerlukan suatu kekuatan yang tidak tertandingi. Kekuatan yang tidak tertandingi untuk Indonesia Raya yang kita cintai ini hanya satu, yaitu persatuan. Karena apa? Karena center of gravity atau pusat kekuatan dalam suatu negara, khususnya Indonesia, terletak pada persatuan dan kesatuan. Meskipun kita mempunyai peralatan perang yang canggih, tetapi kita tidak bersatu, nihil kalau kita bisa menghalau atau menjaga kedaulatan negara ini. Sehingga apapun itu, senang tidak senang, persatuan kesatuan harus tetap kita pelihara dan kita jaga. Demikian adik-adikku sayang. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya, boleh tepuk tangan? Ya, terima kasih. Kita ke Polres Tarakan, ada Pak Yayat ya. Berbicara soal memaknai persatuan, kira-kira menurut Pak Yayat seperti apa nih Pak? Terima kasih. Tadi sudah ada beberapa yang telah disampaikan, mungkin dengan Pak Wali, dengan Pak Kabinda, terus Pak Kasdim, ya. Makna dengan persatuan dan kesatuan, menurut daripada pendapat saya, ya, Iya. pondasi daripada keutuhan NKRI yaitu dari kesatuan dan kesatuan, menyatukan antara baik itu budaya, baik itu bahasa, baik itu makna pendidikan dan segala macam itu, ya, untuk pondasi daripada kesatuan itu terciptanya daripada kesatuan dan kesatuan bangsa untuk utuhnya daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita tanamkan bersama. Mungkin pada malam ini ya setidaknya kita yang selalu orang tua harus menyampaikan juga kepada generasi muda, ya. Tadi bilang Pak Kabinda, begitu dengar lagu lawas itu, ini baru saya dengar katanya. Ini mungkin yang perlu dibudayakan, ya. Mulai persatuan kesatuan dan budaya juga, ya. Lagu-lagu budaya. Saya juga tidak pernah kalau di sekolah ini mendengar lagu-lagu budaya. Kalau dulu justru lagu-lagu budaya itu budaya dari manapun itu ada gitu, dinyanyikan. Harus tahu itu. Ini yang mungkin yang pupus yang perlu kita bangkitkan bersama, ya, untuk terciptanya daripada kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Yayat. Berbicara soal lagu-lagu kebudayaan, kita tahan dulu, dan tentunya nanti kita juga akan minta Pak Yayat untuk berpantun juga nih Pak. Iya, tadi Tapi kalau kita Pak tahan Kabinda dulu. kan udah pertama udah buka Benar, pantun ya. heeh. Berarti yang punya utang pantun sama kita Pak Yayat sama Pak Kasdim. Oh iya, boleh ya. Aldi, sebelum kita lanjut kita ingin menyaksikan sebuah penampilan. Benar, karena tadi sempat disinggung Pak Yayat, lagu-lagu tentang kebudayaan ini juga penting. Nah, betul, sehingga kita betul. akan saksikan bersama-sama. Ya. Ini, Kayu. Penampilan dari Nusa Tenggara Timur. Loba murah tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulang
langit. Biarpun tanjung teluknya jauh tapi lenusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak timur main sasando dan bernyanyi boleh lebo, rasa girang dan berdendang pulangi. Hampir siang beta bangun sambil menangis, mengenangkan loba murah lelebo. Sekarang ini beta ingat di pangku mama, air mata basah pipi sayangi. Biarpun tanjung teluknya jauh tapi lenusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak timur main sasando dan bernyanyi boleh lebo, rasa girang dan berdendang pulangi. Rasa girang dan berdendang pulangi. Terima kasih. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu. Permisi. Iya. Halo, selamat malam. Iya. Halo. Saya mau kemana ya? Ternyata saya mau ke Nusa Tenggara Timur. Iya, selamat malam. Malam. Selamat malam, halo. Halo. Iya, Mas boleh dong ngobrol dulu sedikit ya? Boleh? Boleh ngobrol dulu sedikit? Boleh. Ya, dikat mic-nya dulu. Boleh izin kenalan namanya siapa dong? Nama Erik. Erik. Boleh tahu nggak ini judul lagunya apa sih? Loba Mora. Artinya? Selamat malam, Floba Mora. NTT itu sebuah provinsi kepulauan dan Floba Mora itu adalah nama dari 4 pulau besar di NTT. Baik. Flores, Timor, Sumba, dan Alor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya dong, saya pengen kenalan dulu. Karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Selamat malam, Bapak boleh kenalan dulu ya dari Bapak-Bapak dari NTT. Boleh kita kenalan dulu satu-satu? Nanti siapa tahu ketemu di jalan kan bisa menyapa, hai Bapak. Tapi kan belum tahu namanya, harus kenalan dulu dong. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Malam. Pertama-tama sampaikan selamat malam pada Bapak Wali Kota dan para tamu undangan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan diri, saya adalah
pengurus dari K2 NTT, Kerukunan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur. Kebetulan beliau halangan hadir, jadi saya mewakili pada malam hari ini. Nama saya adalah Sylvester Liat. Selamat malam Bapak Sylvester Dian. Terima kasih. Boleh Bapak selanjutnya? Nama saya Hendrikus Bernie Hardus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak syalnya keren banget Pak. Satu set sama pecinya ya Pak? Iya, keren Bapak. Boleh? Jadi, Silakan duduk aja nggak apa-apa pakaian Pak? yang saya pakai ini adalah pakaian adat Manggarai, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat. Wah, cantik Labuan banget Bapak. Bajo. Labuan Terima kasih. Bajo. Terima kasih. Silakan duduk. Duduk aja nggak apa-apa Bapak, nggak usah berdiri, duduk aja. Kita santai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara 4 ini mungkin saya yang putih. Mungkin heran ini orang putih kok larinya ke Flores gitu ya. Iya. Memang bapak saya orang Flores, ibu orang Tidung Bulungan, Bu Mariam. Tidung Bulungan. Jadi nama saya Yusran. Baik Pak Yusran. Bapak saya kampungnya dia itu daerah Solor, dia itu Lamakera. Ya. Baik, terima terima kasih. kasih. Selanjutnya, Selamat malam, malam Bapak. nama saya Yohanes Kopong. Selamat malam Pak Yohanes. Iya. Saya sebagai Ketua Seksi Seni Budaya Adonara Kota Tarakan. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Erik. Erik. Hai Erik. Iya, nanti kalau di jalan ketemu saya menyapa ya Erik. Tepuk tangan dong. Dari Nusa Tenggara Timur. Aldi, boleh? Ya. Iya. Kayu aku sudah berangkat ke Sulawesi Selatan ini. Wah, Sudah nggak sampai dari ngajak-ngajak tadi. ya. Saya kalau ke Sulawesi Selatan, saya kangen sekali dengan Pantai Losari. Saya pengen makan Nah. pisang epe di situ. Silahkan. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Tajuddin Tuo. Saya selaku Sekretaris Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Di samping saya ini beliau selaku Wakil Ketua 1 ya. Baik. Kita juga pengen tahu nih Pak, dalam suasana HUT RI ke-74 tahun, kira-kira dari kebiasaan keluarga Sulawesi Selatan dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini memperingatinya seperti apa nih Pak? Ya, kalau kami sebenarnya yang sering terjadi dan dilaksanakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan memaknai kemerdekaan itu dengan kebersamaan. Sebenarnya kalau kita lihat filosofi kemerdekaan, kemerdekaan itu memang diraih dengan kebersamaan. Jadi tidak orang per orang. Jadi hampir semua ikut terlibat di dalamnya. Dari suku, dari etnis, mulai dari Sulawesi, Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan dan Maluku, Irian Jaya. Itu semua secara bersama-sama sehingga kita bisa meraih kemerdekaan ini. Dan makna-makna itulah yang sebenarnya perlu kita tanamkan. Bahwa kalau kita lihat seberat apapun sesuatu yang mau kita laksanakan, kalau kita laksanakan secara bersama-sama dia akan menjadi ringan. Sekarang juga saat ini seberat apapun yang dialami oleh pemerintah Kota Tarakan, tapi kalau kita secara bersama-sama itu bisa membantu Pak Wali Kota, saya kira semuanya menjadi ringan. Mungkin bisa ditambahkan oleh. Baik, terima kasih Pak Tajuk. Kalau kita melihat makna kemerdekaan dari kontes budaya, kita sadari bersama bahwa salah satu perekat bangsa ini adalah budaya. Dan itu merupakan bagian dari aset dan kekayaan bangsa Indonesia. Tentunya apa yang menjadi program RRI pada malam hari ini merupakan salah satu perekat dengan keberadaan beberapa suku yang ada di tempat ini. Oleh karenanya, budaya merupakan pemersatu bangsa. Budaya sangat erat dengan sejarah perjuangan bangsa. Budaya adalah merupakan salah satu indikator sejauh mana tingkat kebersamaan yang terbangun dalam satu daerah. Makanya kondisi kita dengan suatu perekat budaya, maka terjadi suatu kedamaian yang indah di Kota Paguntaka ini. Saya kira seperti itu. Baik, baik, terima kasih Bapak dari Sulawesi Selatan. Kita ke Ya. Bayu gimana? Iya, tapi sebelum Ayu pengen ngobrol dulu, pengen tanya dulu deh, kita kenalan dulu. Boleh kenalkan dulu Ibu? Boleh. Iya, Ibu dengan siapa Ibu namanya? Nama saya Ibu Sarti. Oh, Ibu Sarti, terima kasih. Malam Bapak.
Iya. Iya, malam juga. Iya, malam. Ibu, saya pengen tanya nih, di Kalimantan Timur khususnya Dayak ini, Bu, ada nggak sih, Bu, misalnya sih si permainan tradisional, apalagi dalam menyambut kemerdekaan ini, ada nggak sih yang khas sekali untuk menyambut kemerdekaan, permainan-permainan, ataupun ada tradisi yang khas banget dari daerah Dayak ini sendiri? Ya, kalau dilihat dari suku Dayak itu sendiri, yang paling khas untuk di permainan untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah bola keranjang. Oh, bola keranjang. Iya, bola kasti. Oh, oke. Iya, ada juga takraw. Takraw gitu. Seperti itu yang dominan sekarang pakai orang Dayak Iya, asli. baik, terima kasih. Bapak, saya pengen tanya boleh nggak Pak? Saya dari tadi ngeliat itu topinya Bapak, ada nggak sih Pak maknanya? Iya, boleh sekali. Saya pengen tanya tuh Pak. Jadi terlebih dahulu Aha. saya memperkenalkan diri. Baik. Nama saya Yohanes Mayun. Saya dipilih dan diangkat mewakili orang Kalteng, Damang, Kepala Adat Besar Kalteng, yang orang-orang warga Kalteng yang ada di Tarakan. Baik. Nah kemudian kenapa saya sengaja bawa mantan pacar saya yang sekarang ada di samping ini orang Lundaya. Oh. Karena ibu saya, kalau saya bergurau, asli saya Timur Tengah. Oh. Jadi ayah dari Kalimantan Timur, ibu dari Kalimantan Tengah. Timur Tengah. Jadi jadinya. sebagian pakaian ini saya pakai, ini baju dari Kalteng, dan sebagiannya orang Lundaya, ya ini istri saya pakai. Baik. Jadi mungkin yang bertanya ini kalau terhadap topi ini maaf, sebab topi ini sudah 2 kali tahun 62 sebelum konfrontasi sudah menghadap Presiden Soekarno. Kenapa kumuh? Ini saya tidak akan mengganti warnanya supaya keaslian tetap daripada terjaga. topi ini terjaga. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Aldi, kamu mau kemana? Aku mau silaturahmi Ya. ke Budaya Tidung nih. Oh, silahkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Iya, ya. Kita juga ingin tahu ini Ibu ya, untuk permainan khas tradisional dari suku Tidung sendiri dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, kira-kira seperti apa aja nih Bu? Iya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa yang kita laksanakan, biasanya baik kita di daerah Selumit maupun di daerah Mamburungan maupun Juata, kita biasanya bergabung di daerah Selumit. Seperti kemarin, beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan berbagai macam lomba yang kita laksanakan sesuai dengan adat budaya kita yang ada di Kota Tarakan, khususnya suku Tidung. Di antaranya misalkan terutama Jepen ini ya, Jepen karena lebih nuansa kita ke Islam, karena memang begitulah budaya kita. Kemudian makanan tradisional. Makanan tradisional juga ada. Kemudian juga kita menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana kekompakan, bersatu, padu. Ada namanya berudot. Berudot itu apa ya, sejenis apa? Ya, tari. Bagaimana anak-anak itu bisa menjaga kekompakan, menjaga saling ini bersatu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga tari-tari yang bisa merekatkan rasa persatuan juga ada ya. Terhadap anak-anak kita. Mungkin bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan Bapak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemerdekaan itu lahir kan ketika kita sudah melakukan proses urbanisasi, artinya perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tetapi memang ada masih ada beberapa hal yang kami lakukan gitu. Tetapi hampir mirip saja dengan yang dilakukan oleh masyarakat yang lain. Misalnya kita juga bikin lomba, makan kerupuk dan seterusnya. Karena ini adalah proses di mana kita melakukan interaksi sosial. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya selalu orang yang budayawan yang melakukan autokritik Pak, gitu persoalan hari ini. Saya bilang ketika kita melihat budaya ini ada 2 hal yang muncul di dalamnya. Boleh jadi dia revolusi, boleh jadi juga dia menjadi adalah romantisme masa lalu. Iya. Kenapa saya bilang kita bicara revolusi? Karena ketika kita berbicara seperti Bapak tadi bilang, ketika kita bicara budaya, karena kita ingin melawan sebuah proses modernisasi dan seterusnya, maka kita bicara tentang budaya dari sisi revolusi. Jadi harus jujur dengan diri kita semua.
Apakah betul kita bicara budaya ini ingin menghormati orang-orang? Atau hanya kita bertopeng dengan budaya itu, tetapi sesungguhnya ada arogansi di dalam diri kita semua untuk hidup menjadi lebih hebat dari yang lain. Mungkin, mohon maaf, karena kita mau bicara tentang persatuan, maka kita harus bicara dengan jujur tentang nilai-nilai itu tadi. Tidak hanya kemudian di depan berbicara tentang itu, tetapi di belakang kita tidak pernah tahu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Iya, Aldi. Bapak Kasdim, selamat malam. Iya. Selamat malam. Bapak, jalan-jalan sambil bertuntun, sambil makan kedondong. Minta pantun dong. Boleh Pak, pantunnya kita tarik. Saya coba ini ya. Asik. Gimana pantunnya? Jawa Tengah, Kalimantan Utara. Bukan main, cakep. Ada Boyolali, Aha. ada Tarakan. Amboy. Gemah ripah bumi Nusantara. Asik. Terbingkai dalam persatuan dan kesatuan. Boleh, terima kasih. Iya. Aslinya Jawa Tengah soalnya ini. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Selamat malam. Pak Yayat, sehat Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, jalan-jalan ke Pasar Tengguyun. Mau belanja maksudnya? Boleh Bapak silakan pantunnya? Saya ini tidak ahli dalam pantun sebetulnya kan itu kan. Boleh. Tapi bilang Pak Kabinda tadi, Ya. coba buka di Google kan. Rahasia ini. Iya, ada rahasianya dari Pak Kabinda, gitu. saya buka di Google gitu. Iya. Saya hanya bacakan aja lah ya. Oh siap. Ya. Merah putih melambai-lambai, tampak indah dipandang mata. Asik. Mari menuju Indonesia damai Iya. dalam keberagaman nusa dan bangsa. Bukan main, tepuk tangan dong. Bapak kalau lagu itu kan ada bonus ya Pak ya, ada bonus Siap. track namanya. Boleh, silahkan Bapak. Tarik lagi pantunnya, bonus nih namanya. Ya, sebelum bonus ya. Jadi saya melanjutkan yang disampaikan dari Tidung, Oh, Sekretaris Tidung tadi. Jadi gini, saya pikir apa yang disampaikan beliau oke. Bahwa ada mungkin sedikit degradasi tentang budaya, mungkin ini yang kena dosanya kita semua ini. Kalau anak-anak kita kurang hobi, ya mungkin kita. Sekarang gini Pak, atau ibu-ibu sekalian, saya kalau di sini ada paku aja kan, paku aja ngeri kali tuh, pakunya baja, paku aja. Jadi ada paku aja inilah saksi. Saya ke anak saya 20 huruf tetap harus hafal, karena saya orang Jawa. Hono coroko, doto sewolo, podo joyonya monggo bodongo. Dengan segala ceritanya di dalam itu saya masih bisa, anak saya juga masih bisa, meskipun sekarang kuliah selesai sudah kerja, tapi harus bisa itu dan bisa. Sehingga saya letnan itu kalau pacaran pas yang sama cewek yang Jawa itu, saya kalau ninggalkan surat di pos jaga itu cukup pakai ono coroko. Jadi anggota saya yang jaga ini kan orang Medan bah. Jadi dia lihat tulisan itu dia balik-balik, ini tulisan Thailand atau mana kan gitu, nggak nyambung. Jadi itu salah satunya. Kemudian nilai-nilai yang lain di dalam budaya, mungkin yang perlu juga kita sebagai orang tua untuk kepada anak-anak kita, banyak yang harus kita lestarikan untuk bisa saling menyayangi satu dengan yang lain. Sebagai contoh begini, Bapak pocong tutu watu tutu gunung, sabamu ing sendang, ngoni-ngoni sang bupati, yen lumampah si pocong lambean krono. Jadi artinya itu semua orang kita ini dari KKSN sampai dengan kita di sini Tidung, pasti ada yang tinggal di sini, ada tinggal di kampung, ada yang mengembara. Yang nyebrang tadi, yang mengembara, mungkin bisa menjadi pejabat besar, tapi juga bisa menjadi orang kecil. Nah, harapannya dengan lagu ini, semua itu mau dia dari seberang manapun, kalau dia dalam posisi yang rendah, kita harus sayangi dia.
sehingga bisa guyup Nusantara ini. Jadi jangan melihat ini beda suku, bawahanku terus kita sia-sia, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang mungkin dibekalkan kepada anak-anak ini untuk menyayangi walaupun di luar suku. Kemudian satu lagi mungkin ya. Turi putih ditandur neng kebon agung, cemleret tiba meluncur si turi kembange opo mbok ero kembange opo. Maksudnya turi putih itu kain kafan, kain kafan, cemleret, dia bisa kapan saja kita ini dicabut nyawanya. Bisa saya di Tanah Tidung ini, bisa saya di kampungnya KKSN, bisa di mana saja kita meninggal. Harapannya kita ditanam di Kebon Agung, di suatu pemakaman. Apa yang harus kita bawa? Apa kembang yang harus kita bawa? Ya kembang yang putih. Sehingga memang tidak bisa tidak, dimanapun bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Dan kita juga menyayangi siapapun yang datang. Kalau itu memang di bumi tanah tumpah darah kita, ya kita sayangi. Ini mungkin salah satu yang bisa untuk kita bersama saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi jalan-jalan naik kuda, biar ku bayar utangnya. Jalan-jalan naik kuda. Baik. Kuda berjalan ke kota. Wah. Kalau katanya nih cinta Indonesia, nggak ada yang lain, kita harus jaga persatuan kita. Luar biasa, Luar biasa, dong. iya. Jalan-jalan naik kuda. Iya. Ya. Kita ke Pak Wali Kota, ya. Ini kan suasana kemerdekaan ini, Pak. Ya. Kalau selama ini ada nggak sih pengalaman yang menarik atau mungkin hal-hal unik yang nggak terlupakan selama pelaksanaan perayaan kemerdekaan menurut Bapak? Bagi Bapak sendiri mungkin kesan-kesannya sehingga nggak terlupakan hingga hari ini, Pak. Kayak ya sepanjang tahun saya kira bahwa perayaan kemerdekaan ini kan relatif diisi dengan berbagai kegiatan ya. Cuman memang kita juga sekarang ini perlu merefleksi lagi lah. Kadang-kadang acara-acara yang kita buat itu justru menghilangkan makna kemerdekaan itu. Saya agak miris juga kalau sudah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang apalagi berbau-bau ada sedikit pornografi begitu ya. Dan sebagainya, tentunya saya kira harus kita evaluasi kembali. Oleh karena itu saya jujur jarang saya ikut acara-acara, paling kalau nonton Panjat Pinang, itu yang paling saya suka. Di samping seru memang ada makna persatuan di situ. Bagaimana orang bisa sampai ke puncak itu nggak mungkin dia sendiri, pasti ditopang oleh kawan-kawannya. Yang di bawah biasanya menopang yang di atas, lalu bergantian dia naik. Jangan semua mau naik, kalau mau semua naik kan nggak bisa lah. Jadi itu makna saya lihat bahwa bagaimana mencapai sebuah puncak itu, makna Panjat Pinang itu yang menurut saya perlu terus kita tanamkan kepada masyarakat kita. Mari kita saling menopang untuk mencapai, meraih puncak kesuksesan itu. Kalau tidak, nggak mungkin bisa berhasil. Yang kuat seperti tadi Pak Kabinda bilang, yang kuat tentu harus menopang yang lemah, begitu. Jangan nanti yang kuat di atas, yang di bawah yang menopang setengah mati Pak. Artinya rakyat kecil semakin diinjak itu juga susah juga. Jadi makna kemerdekaan ini yang mungkin maksudnya sih kadang-kadang bagus. Tetapi saya kira ini perlu juga nanti kita atur lagi barangkali Pak Kabinda ini, supaya nilai-nilai dalam mengisi kemerdekaan ini tidak menjadi luntur ya, tidak dicemari dengan kegiatan-kegiatan yang justru kadang-kadang merusak persatuan. Contoh lagi nih, kadang-kadang lomba-lomba yang kita adakan justru menimbulkan perkelahian, permusuhan, apalagi itu kalau terjadi antar suku, ini justru dibawa lagi ke SARA. Padahal ini momennya momen 17-an, momen dalam rangka merajut persatuan. Jadi ya hendaknya dimaknai lah. Oleh karena itu saya kira juga event-event organizer ini perlu tentu membuat kegiatan-kegiatan yang betul-betul mencerminkan makna kemerdekaan itu.
Saya ingat sih kalau yang kecil-kecil kita dulu ya paling sebenarnya ya makan apa itu kerupuk ya dan sebagainya seperti itulah, betul-betul dalam rangka merayakan. Tapi sekarang kan berkembang dengan macam-macam itu dan tentu ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu. Baik, terima kasih. Jadi memang Panjat Pinang kalau kita melihat ya Bapak ya, tidak mungkin semua sampai ke atas gitu. Yang kuat harus menopang yang lemah untuk bisa sampai ke atas. Iya. Di jendela ada burung kakatua. Cakep. Giginya tinggal 2. Oh. Bangsa ini sudah merdeka. Tugas kita menjaganya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Wali Kota. Baik. Gimana? Baik. Aku ingin jalan-jalan nih Kayu ke Kemana? Jawa. Kamu nggak ngajak-ngajak sih ke Pulau Nanti, Jawa, ke Tanah nanti. Jawa? Iya. Iya. Baik. Tadi di Tanah Jawa saya ngeliat ada bapak saya di situ. Oh gitu. Iya, Pak Oh, Wito. iya. Pak Wito, assalamualaikum. Pripun kabare Pak? Silakan Ardi. Baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu dari Paku Aja ya. Saya juga ingin tahu ini Ibu dalam memaknai kemerdekaan, menciptakan rasa-rasa persatuan untuk adat Jawa sendiri seperti apa ini Ibu? Terima kasih. Saya rasa tidak adil ya ini ya. Tadi yang bawa lain-lain Ayu, sekarang ndak Ayu lagi nih. Maunya sama Mbak Ayu ya. Ayu masih nyangkut Pak di Kalimantan. Masih di Kalimantan Mbak Ayu. Terima kasih RI yang telah mengumpulkan kami-kami semua untuk bergabung dalam rangka mensikapi bagaimana sih kemerdekaan yang sudah begitu banyak menelan korban air mata, harta benda nyawa. Tinggal kita menikmati, lalu bagaimana sikap kita? Inilah sebenarnya yang harus kita renungkan bersama. Bagaimana ke depan bangsa ini tidak jauh ketinggalan, bahkan mungkin harus di depan. Namun kita juga meyakini tidak semudah kita membalikkan tangan. Tapi kita juga yakin apabila ada semangat kebersamaan, insya Allah tidak ada yang susah bagi kita sebagai bangsa yang besar. Beratus-ratus suku bangsa bisa menyatu dan tidak ada negara manapun yang seperti Indonesia. Amerika misalnya hanya satu daratan dan satu bahasa. Kita ini Masya Allah kekayaan kita luar biasa, sehingga saya yakin setiap suku bangsa punya pengalaman, punya budaya, punya petuah atau nasihat yang bisa diambil kebaikannya. Jadi kalau kami orang Jawa ini juga ada punya itu. Bagaimana sikap kita di dalam hidup bersama ini menjaga perasaan orang lain. Yang sulit itu kan seperti itu Mas. Menjaga perasaan itulah yang agak susah gitu. Makanya kalau di bahasa Jawa itu ojo adikang, adigung, adiguno. Sampai tahu artinya? Belum tahu itu Pak. Ini orang Jawa aja mungkin sebagian juga nggak tahu ini. Karena itu sudah tidak diajarkan lagi di dalam konteks keluarga yang sekarang ini yang diajarkan kepada anak ya TV gitu ya. Kalau dulu kami ini mau tidur dongeng istilahnya. Jadi kalau saya terjemahkan adigang, adigung, adiguno tadi itu, kalau kita ini kuat ya. Kalau zaman dulu kan siapa yang kuat dia menang. Ya kan? Jangan semena-mena. Jadi adigang itu seperti adigung itu kalau kamu kuasa ya. Jangan semena-mena itu. Jadi ya kita bersyukur kalau saat ini barangkali kita juga mengenang masa-masa lalu, masa kerajaan, masa era-era yang kita lewati semua ya. Semuanya kita bandingkan. Ada perasaan yang harus saling dijaga bagaimana utuhnya bangsa ini. Nah kalau yang terakhir adiguno tadi itu, kalau sampean pinter tinggi ilmunya gitu ya, misalnya bisa membuat bom ya, misalnya ini ya, ini kan pengalaman juga di Bali itu. Jadi kalau merasa pinter ya jangan menghancurkan seperti itu. Baik. Jadi banyak ya contoh-contoh yang
bisa kita ambil dari nasihat. Dan saya yakin setiap suku pasti punya petua, nasihat, pengalaman yang pasti juga bisa diambil kebaikannya. Kalau Bapak Pucung tadi itu, maaf, mungkin begini ceritanya. Bapak Pucung itu sebenarnya semacam ilustrasi aja. Jadi kalau yang Bapak Pucung, tutu watu, tutu gunung, sang kamu yang seberang, ngone-ngone sang bupati, yang lumampah si Pucung, lembean krono. Jadi ini gajah, Mas. Sekarang ini habitatnya sudah hancur. Jadi ini pesan orang tua kita dulu yang jauh ke depan sudah dinyanyikan seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Ya, barangkali mungkin ada pantun Bapak? Ya? Ada pantun Bapak? Oh boleh. Iya, sedikit. Mungkin ini pantun pesan moral aja ya. Baik, silakan. Karena tadi sudah kemerdekaan semua. Jadi kepada larang beli kendang. Ya. Menyadap nira untuk minuman. Kita semua ini adalah pendatang. Menghadap Tuhan yang Maha Esa, hanya kebaikan yang kita bawa. Baik, terima tangan kasih. buat Pak Waja Tarakan. Iya. Iya. Baik. Baik, Anda masih mendengarkan obrolan budaya dengan tema memaknai kemerdekaan lintas budaya, bicara persatuan. Tentunya dapat didengarkan di Pro 1 dan Pro 2 RRI Tarakan, serta tonton yang Anda dengar melalui RRI Net, Di UCTV channel 130 dan Nin Media channel 20, serta aplikasi streaming RRI Playgo download di Play Store. Baik, Aldi, di samping, Wah, ini ada di apa samping ini? Ayu ada ini nih. Boleh diangkat dulu dong. Wah. Iya. Menarik sekali ini. Kita tahu di Indonesia ada sebuah komunikasi tradisional, Bapak. Ini namanya adalah kentongan. Nah, Iya. tentunya komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu, kemudian dipahat untuk memberikan informasi atau tanda bahwa ada apa ya dia? Ada bencana, Ayu, peringatan, tanda-tanda Oh, jika gitu. sedang terjadi sesuatu hal yang tentunya ini bisa membahayakan bagi daerah tertentu. Baik, boleh nggak kita coba? Boleh. Boleh. Bagaimana sih kalau misalnya tandanya ada pencurian, kemudian ada kebakaran dan ada bencana. Ceritanya. Baik. Aldi lagi mukul kentongan. Taruh dulu dong. Nanti pukulnya berapa kali kan ceritanya tidur, kaget ada apa gitu. Iya. Boleh. Silakan. Ayo tidur ya. Tidur. Oke, ceritanya tidur. Pukul berapa kali ya? Pak, Bang Idul ada maling. Ada pencurian, Pak. Pak, ayo bantu tetangga kita, Pak. Jadi kalau pukul 2 kali Bapak Ibu berarti ada pencurian. Tepuk tangan dong Pak buat saya. Saya bingung nih, ini yang mukul kentongan apa penjual nasi goreng nih. Lanjut. Baik. Nah, terus gimana nih kalau misalnya? Hah? Pak? Ada apa ini? Ada kebakaran, Pak, kebakaran. Ini pukul 3 kali kentongan nih. Kalau 3 ada kebakaran. Di mana Pak kebakarannya, Pak? Jadi kalau pukulnya 3 kali berarti ada kebakaran. Wah, ini kita harus bantu cari di mana sumbernya. Oke. Lanjut. Baik, kalau seandainya 3 kali tambah 1. Makin cepat. Baca ya? Ya, 3 kali tambah 1. Gitu. 1, 2, 3. Cepat. Sebentar, ini lagi minum kopi. Oh, lagi Bang, minum kita kopi. lagi minum kopi ya, Bang Terlalu ya? asik Lagi minum Antar- kopi. 1, 2, 3 langsung cepat. Iya. Tambah 1 langsung cepat. Oke. Iya. Lagi minum kopi. Pak. Bang. Kayaknya ada bencana. Itu pukulan kentongannya 3 kali, nambah 1 terus makin cepat nih, Pak. Yuk kita keluar, Pak, di mana? Ada bencana apa nih? Terasa nggak? Wah, jadi Bapak Ibu, kalau pukulannya 3 kali tambah 1 dan makin cepat itu berarti ada bencana. Nah, itu adalah maksudnya tanda dari kentongan yang dimana di RRI Tarakan juga punya sebuah program. Nah, yang bernama Kentongan untuk memberikan peringatan kepada pendengar tentang bencana alam. Pentingnya peringatan bencana alam. Iya, Bapak-bapak di atas mohon izin boleh bisa coba? Iya. Siap. Pak Wali nyoba nih mukul kentongan nih.
Ada apa? Saya nggak jadi makan siang Bang, lihat asap. Ada kebakaran. Boleh, lanjut Bapak. Iya. Iya. Pak Kabinda kami silakan, boleh? Iya. Pak Kabinda atau Pak Wali boleh? Pak Wali, ayo Pak Wali, Pak Kabinda boleh? Ulang Pak, saya lagi asik minum kopi nih, nggak dengar. Oh, makin cepat. Wah, ini ada bencana Ibu, ada bencana alam. Iya. Boleh? Oh, boleh Pak? Ya. Ini yang seram nih. Serem itu. Serem apa tuh Pak? Oh, ada pencurian, perampokan. Pencurian. Oh, perampokan. Oh, ada begal. Gitu Ibu ya? Oke. Nah, boleh? Baik. Iya, kamu Kayu jangan kebanyakan minum kopi, ntar kelupaan. Enggak, ayo biar tak ngantuk. Colongan takut. nanti. Iya. Nanti takut belum tak Baik. tidur. Iya. Saya mau nyoba lagi. Oh, makasih. Apaan Oh, tuh? iya. Wah, ini jam berapa udah ngeronda nih? Ayo. Aman. Wah, alhamdulillah, terima luar kasih biasa. banget dong. Wah, kita jadi dapat ini ya, pengetahuan baru ya. Iya benar. Tadi ada perampokan, sekarang aman. Oh ya. Pak Yayat mungkin Ada? silakan ada tambahan. Heeh. Ini sebetulnya tradisional ya Bu. Iya. Ya. Saya mengingatkan waktu lomba poskamling di Gunung Lingkas dulu Iya. Bu. Begitu timnya dari Polda, begitu disuruh mukul kebakaran, masyarakatnya tidak muncul. Oh gitu. Jadi masyarakatnya belum mengenal apa itu yang ketukan itu. Nah ini yang perlu mungkin ditularkan, disosialisasikan, Baik. disampaikan kepada masyarakat. Siap. Jadi ada poskamling tapi bunyinya indah, tidak kenal itu akan tidur nyenyak gitu. Padahal kejadiannya mungkin bisa di rumahnya sendiri gitu. Iya. Kan itu. Baik. Iya. Terima kasih Bapak-bapak. Iya. Baik. Aldi, kita ke kota kita dulu ya. Ke kota kita dulu. Kita pengen tanya khususnya di Tarakan ini. Ibu, Bapak, di Tarakan ini ada nggak tradisi kalau misalnya ada bencana atau apa? Ada nggak sih alat tradisional yang biasa, yang sehingga masyarakat kita nih tahu bahwa ada bencana atau ada pencurian atau apa? Boleh? Silakan Ibu, izin. Di masyarakat kita juga ada beberapa alat yang memang kita pergunakan untuk sebagai sebagai penanda bahwa adanya beberapa kejadian di masyarakat begitu. Tetapi kalau dulu mungkin yang pernah kita pakai biasanya adalah berupa trompet lah, tapi trompet itu tradisional Trompet. banget, ya. Jadi kalau dulu mungkin kami juga sering bermainkan trompet yang dari cangkang-cangkangnya binatang laut itu gitu ya. Nah itu juga kemudian menjadi alat-alat yang kemudian ditiup dan boleh juga dia kemudian dipukul gitu. Gitu. Nah itulah mungkin beberapa alat yang tradisional yang kemudian kita pakai sebagai penanda. Pertanda. Bapak, tapi kalau tadi kan bisa ditiup sama dipukul. Ada nggak yang membedakan? Kalau misalnya ditiup ada apa, dipukul ada apa gitu yang membedakannya? Jadi alat itu juga maksudnya hanya simbol seperti yang simbol. tadi juga gitu ya. Kalau dia misalnya 2 kali kita tiup, misalnya juga dia simbolnya adalah ini gitu. Kalau kemudian dia dipukul 2 kali juga simbolnya begini. Oh begitu. Nah tapi yang paling menarik saya bilang itu tadi. Akhirnya kita beromantisme masa lalu. Iya kan? Itu saya bilang tadi tuh. Dua saja kita ngelihatnya. Kalau kita tidak melakukan revolusi melawan orang lain yang masuk, maka kita beromantisme dengan itu tadi. Padahal hari ini saya yakin generasi kita mana lagi tidak bilang Bapak tadi itu masyarakatnya tidak tahu Pak cara kentongnya berapa. Nah, itulah saya bilang. Itu bilang saya prosesnya hari ini. Ketika kita misalnya mendengar itu hanya romantisme masa lalu. Akhirnya bereuni lah tadi tokoh-tokoh masyarakat duduk dan seterusnya romantisme. Baik. Iya, Bang Ilu terima kasih. Tapi sebelum tadi udah kita tahu ada boleh ditiup dan boleh dipukul. Oke lah, itu mungkin tradisi yang ada di Tarakan. Set satu dulu. Dari Tidung ini pengen nampilin apa? Mau pantun? Bunda apa? Pantun boleh? Jalan-jalan ke Sungai Mahakam. Jangan lupa mampir ke RRI. Silakan Bunda. Ya, jadi
dari Pak Waja tadi kan tentang Ya. beberapa lagu yang Betul. sempat ditampilkan. Sama juga kita di Tarakan biasanya RRI juga sudah menampilkan Bebilinya Duaki. Nah, betul sekali. Itu memang sama, adalah bagaimana petuah yang disampaikan oleh Yadu Yaki, nenek dan kakek. Oh, baik. Ya, labu bedilit artinya itu adalah pohon labu yang belilit-lilit, begitulah kehidupan kita. Jangan sampai gitu ya, Bun ya? Seperti itu. Baik. Pantun? Siap. Iya. Baik. Batu bata bukannya kaca. Batu alam berwarna ungu. Mari kita satukan budaya. Di bumi Paguntaka yang lebih maju. Wah, terima kasih. Iya, Baik. Aldi, kita pengen informasikan juga. Kita pengen informasikan karena saya melihat dari beberapa budaya yang ada hadir di sini, ya kan. Kita informasikan Bapak Ibu di RRI Tarakan kita punya acara nuansa daerah. Nah, ada nuansa daerah Tidung, ada Sunda, ada Sulawesi, ada Batak. Kalau mau NTT bergabung boleh, ya Bapak ya. Iya, Jadi baik. kita bisa mewarnai ya. Benar banget. Betul. Baik. Aldi, mau kemana? Baik, tentunya Anda masih mendengarkan dan menyaksikan secara langsung RRI Net Tarakan malam hari ini dalam acara obrolan budaya dengan tema memaknai kemerdekaan lintas budaya bicara persatuan. Saya juga ingin tahu nih, apakah di Nusa Tenggara Timur Bapak-Bapak ada tanda-tanda peringatan dini seperti alat-alat tradisional dari Nusa Tenggara Timur sendiri, Pak? Kalau dalam rangka penyambutan Hari Kemerdekaan seperti ini, tentunya di situ masyarakat selalu dihimbau oleh kepala desanya, kepala dusunnya, supaya dari rumah ke rumah itu ada berdiri bendera merah putih dan tiangnya itu tidak boleh disambung, harus tancap di tanah langsung berdiri. Itu seperti itu. Terus untuk menuju ke kemeriahannya, menjelang 1-2 hari menuju ke hari H17 itu mereka sudah adakan berbagai perlombaan seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu. Nah, jadi tetap meriah juga, tetapi lain daripada itu bagaimana kalau menyikapi keamanan di sana aman-aman saja, tidak ada masalah itulah pokok selalu damai. Nah, dan untuk kami yang ada di Tarakan ini, kalau kami di Tarakan ini, kami sebagai pengurus K2NTT, kami juga selalu memonitor masyarakat kami yang begitu banyaknya. Kemudian untuk setiap kali masyarakat NTT, mungkin Pak Kasdim tahu, kemarin dulu di rumah Akbar Olah, jadi perayaan sedikit acara warga NTT selalu dihiburi dengan tarian-tarian tradisional yang begitu meriah. Dan itu biasanya bahasa mereka itu cungkil matahari, berarti semalam suntuk itu mereka rata-rata haus hiburan. Jadi semua jenis tarian daerah itu dari pokok Flobamora itu kalau 1-2 orang hadir, semua tarian mereka pun hadir, turun semua pada malam itu. Jadi kami tetap menjaga kelestarian budaya dari masyarakat dari NTT, sehingga sangat membantu untuk menjaga kelangsungan daripada tarian-tarian itu jangan sampai pudar. Karena masyarakat, anak-anak kita sekarang ini lebih banyak otak-atiknya di HP. Jadi untuk kesenian-kesenian budaya tetap kami jaga untuk selama ini. Terima kasih. Untuk keluarga besar dari Nusa Tenggara Timur ini sendiri, tentunya sudah menyatu juga di Kota Tarakan ini, Bapak. Baik. Untuk permainan-permainan tradisional dalam rangka kemerdekaan, barangkali yang sering dilakukan seperti apa nih, Pak? Permainan-permainan seperti dolo-dolo itu tarian berkelompok, melingkar. Iya. Nah, itu yang sering kita tampil di berbagai tarian di sini. Oh, gitu. Baik, terima kasih, Baik. Bapak. Iya. Baik, kita lanjut lagi ke keluarga besar dari Sulawesi Selatan, Bapak. Kalau untuk tanda-tanda peringatan berupa bencana alam atau pencurian, kebakaran dan sebagainya, untuk di Sulawesi Selatan sendiri adakah mungkin hal serupa nih, Pak? Alat-alatnya. Baik, salah satu hal yang menandai ketika ada suatu fenomena bencana alam, tentunya masyarakat yang ada di perkampungan masih kental dengan tradisi-tradisi seperti apa yang kita saksikan tadi. Gentongan-gentongan itu sehingga dia mampu untuk melihat mendengar secara langsung bahwa dengan tanda itu berarti ada sesuatu yang terjadi di kampung. Barangkali
ini masih nuansanya masih ada di kampung. Karena memang kalau kita lihat bahwa secara sudut pandang geografis yang ada di Sulawesi Selatan itu masih banyak daerah-daerah yang jauh dari pemukiman, jauh dari perkotaan, sehingga tradisi itu masih sangat erat untuk dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Iya, kita ke Kak Ayu gimana? Iya. Sudah. Assalamualaikum. Boleh dipakai mic-nya? Kan Bapak minta Ayu mana? Ayu datang Pak, dari Tarakan ke Jawa. Memang ayu tenan. Alhamdulillah. Bapak kalau di Jawa itu, kalau dari Tidung kan ada seperti trompet. Nah kalau dari Jawa ini ada nggak sih Pak tradisi yang menandakan kalau ada misalnya bencana atau misalnya kebakaran atau apa? Ada nggak alat tradisionalnya Pak? Kalau di wilayah kami itu biasanya disebut cakruk ya. Cakruk itu pos kampling. Oh. Jadi tempat cangkruan istilah orang Surabaya itu. Oke. Boleh nyontohin gimana? Itu apa Pak? Perampokan. Oh, perampokan. Kalau sudah begini, apaan Pak? namanya kitir. Apaan tuh Pak? Banjir. Oh, banjir. Jadi jaraknya itu kira-kira 1 spasi lah. Misalnya sempat orang dengar, baru ulang. Oh, begitu. Wah, Tapi sekarang karena sudah ada kemajuan zaman, bisa diwakilkan di mic-mic masjid. Oh, begitu. Nah sekarang ada kemajuan lagi melalui handphone, WA, dan sejenisnya. Baik. Terima kasih. Iya, Pak izin ya Pak, saya balik lagi ke Tarakan. Kita ke suku adat Dayak ya. Kira-kira Bapak barangkali ingin berpantun atau seperti apa Pak? Sedikit atau mungkin berden? Iya, saya sebenarnya salah satu orang yang tidak bisa pakai pantun. Cuma di sini ada apa namanya nasihat orang-orang tua dulu, orang Dayak dulu. Di sini yang berbunyi Adil Kataleno, Bacuramin Kasurga. Terus Basangeta Jubata. Nah ini artinya dalam bahasa Indonesia adil terhadap sesama, lalu hidup baik pada jalan kebenaran, taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu di sini taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang tidak taat kita pada malam hari ini? Kepada keyakinan. Semua yakin pasti taat. Nah ketika yang tadi dikatakan Adil Katalino, Bacuramin, Kasurga, Basangeta, Jubata. Lalu diterjemahkan, saya ulangi, adil terhadap semua. Jadi sesama, adil. Tidak ada yang adil. Kita negara hukum, kalau tidak adil, ya cilaka kita. Kami adil. Pemilik Kalimantan, 467 suku. Adil, mari kita kerjasama. Tapi kalau tidak adil terjadi seperti di Sampit. Tapi itu tidak etis. Kita tidak mau karena kemerdekaan tadi kita rebut dengan cucuran air mata, darah, dan pengorbanan. Nah di sini lalu hidup baik pada jalan kebenaran. Pasti kita. Kalau sudah kita hidup baik dalam jalan kebenaran, lalu konteksnya taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini akhir. Baik, terima kasih. Tapi jangan ditutup dulu. Saya belum megang pentongan. Nanti saya pulang demam itu. Mana pentongannya dulu? Ya. Pentongannya ketinggalan di Jawa. Ya. Nah, kalau barang ini, ya angkat sedikit sayang. Ya karena mantan pacarnya harus digoda-gonda. Cilaka pulang nanti. Kalau di daerah daratan Kalimantan tidak dibutuhkan ini. Kami pakai gong. Gong. Jadi gongnya nggak sama yang dimain kelentang enggak. Itu mahal harganya, main kilan.
kadang-kadang satu gong yang 3 kilan atau 2 kilan 3 jari itu bisa mengorbankan 20 ekor kerbau itu harganya. Nah, kalau ada kematian, ini kalau pukul gong, itu kematian. Ada yang meninggal. Jadi yang di ladang sana itu ninggalkan semua, dia pulang ke kampung. Harus. Karena ada kematian. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ternyata memang di setiap daerah punya tradisi. Kita langsung mohon izin Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak kita ingin minta kesimpulan tentang obrolan budaya malam hari ini dengan tema memaknai kemerdekaan lintas budaya bicara persatuan. Boleh Bapak? Ya maknanya memang kita dilahirkan berbeda-beda. Bangsa Indonesia ini nggak bisa bahwa kita ini memang harus saling mencari persamaan, nggak mungkin cari perbedaan. Karena kita memang sudah lahir berbeda, orang NTT berbeda dengan orang Sulawesi, berbeda dengan orang Jawa, suku Tidung, suku Dayak, pasti juga berbeda. Jadi kita lahir memang ini, memang maknanya bahwa kita ini berbeda. Oleh karena itu sebenarnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan terus mencari perbedaan itu, karena kita memang asalnya sudah berbeda. Yang kita harus cari adalah di mana titik persamaan kita. Karena kalau kita tidak mencari titik persamaan, ya pasti terus terjadi gesekan. Oleh karena itu sebagai kepala daerah tentu saya menghimbau kepada seluruhnya ini, seluruh masyarakat Tarakan khususnya, dan ya tentu juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kabinda bahwa filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi memang bahwa, dan saya selalu bilang bahwa Tuhan ini atau Allah ini kalau mau jadikan kita satu bisa kok sebenarnya. Bisa kalau Allah itu mau. Bapak mau jadi orang NTT semua bisa nih. Mau jadi orang Bugis semua atau mau jadi orang Tidung, mau orang lain bisa kalau Allah itu mau, Tuhan itu mau. Karena kita yakin Tuhan itu dalam ajaran agama pun bahwa kalau di Islam di mana kalau kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tidak ada yang tidak jadi kalau Tuhan mau. Tapi kenapa dia menciptakan kita berbeda-beda? Karena Allah ingin melihat kita bahwa perbedaan itu sebenarnya indah sebenarnya. Kalau coba bayangkan kalau kita semua muka kita ini sama, kan bingung juga kita. Nggak ada yang cantik, nggak ada yang jelek, sama semua kan bingung kita. Kadang-kadang mau cari istri kita pun juga susah. Ini yang mana istri kita kan bingung. Itulah makna perbedaan ini. Bahwa oleh karena itu saya selalu bilang, kalau ada orang yang ingin menjadikan kita ini menjadi satu semua itu, menurut saya dia ingin melampaui kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan tersendiri tidak mau melakukan itu. Karena kalau dia melakukan gampang kok sebenarnya itu kalau Tuhan mau. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Tarakan khususnya dan juga bangsa Indonesia ini, mari kita mencari persamaan-persamaan, titik-titik persamaan itu. Jangan selalu cari perbedaan. Karena sampai kapanpun kita ini memang lahirnya memang sudah berbeda. Lahirnya sudah berbeda. Jadi mudah-mudahan makna kemerdekaan ini betul-betul seperti tadi disampaikan oleh Pak Idulsa, tidak hanya di bibir saja persatuan itu, tapi di belakang sebenarnya kita sebenarnya tidak guyup sebenarnya begitu. Ya. Mari saya jujur saya sampaikan saya sendiri, anak saya sekolahkan di di Indo Tionghoa. Di keluarga sendiri sudah bilang, kenapa kau sekolahkan anakmu di situ? Apakah nanti dia tidak? Saya bilang loh, tergantung kita di rumah. Anak-anak ini pasti akan kita jaga dia di rumah. Kenapa saya sekolahkan dia di sekolah yang berbeda dengan budaya yang kita punya? Saya tidak sekolahkan dia di Sulawesi, Pak Taju. Ya. Saya sekolahkan dia di Indo Tionghoa. Kenapa? Supaya dia paham bahwa kita ini memang beraneka ragam. Supaya dia bisa memaknai perbedaan itu. Jangan dia rasa dirinya ini dia aja yang hidup di Indonesia begitu. Kalau dia bisa tahu temannya banyak, oh ternyata kita ini memang berbeda. Banyak berbeda, tetapi kita bisa hidup bersama dalam perbedaan itu. Ya memang inilah makna kemerdekaan, mudah-mudahan kita bisa mengisi, dan tentu bahwa kita seluruh ini yang sudah mengaku bangsa Indonesia tentu kita bisa hidup di mana saja. Tapi sekali lagi bahwa filosofi di mana langit, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, saya kira tetap harus kita selalu maknai dengan sebaik-baiknya. Artinya kita tetap menghargai budaya setempat, ya, adat istiadat, dengan tentu juga kita tidak membatasi pengembangan budaya
budaya yang lain yang sudah kita sama-sama hadir di Indonesia ini tentunya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan dengan hari ulang tahun kemerdekaan ke-74 ini betul-betul persatuan dan kesatuan bangsa yang kita lihat memang secara nasional di akhir-akhir ini juga cukup mengkhawatirkan ya, dengan adanya radikalisme, fanatisme kelompok, muncul lagi juga eksklusif ya, eksklusivisme kelompok-kelompok ini saya kira juga harus kita hati-hati dan tentu ini harus kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita bahwa kalau kita ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang tentunya bahwa anak cucu kita yang akan hidup nantinya melanjutkan generasi kita ini, tentu kita harus jaga bumi Indonesia ini dengan baik. Ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wali Kota Tarakan. Boleh? Kita juga minta kesimpulannya Pak Kabinda tentang obrolan budaya RRI Net malam hari ini dengan tema kita memaknai kemerdekaan, lintas budaya bicara persatuan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin tadi Pak Wali sudah sampaikan untuk mencari titik-titik yang sama atau persamaan. Nah, mungkin sebaliknya kita menghormati perbedaan. Dari Pak Wali mencari titik-titik yang ada persamaannya, tapi kita juga harus mulai membiasakan untuk menghormati perbedaan. Jadi kalau saya dulu komandan batalion, pada saat Hari Raya Idul Fitri, yang Kristen naik jaga semua dia bantuin. Pada saat Natal, ya yang Islam kita yang membantu. Saya pikir kalau itu kita lakukan dalam keseharian kita, hidup hari-hari, saya pikir nggak mudah orang untuk nyuntik atau provokasi atau dan sebagainya, karena kita sudah biasa untuk selalu hormat kepada yang beda tadi. Kalau seragam itu kita paksakan berarti kita kan melawan sama Tuhan, karena nggak ada yang seragam di dunia ini, semuanya pasti dibuat beda, berpasang-pasangan dan sebagainya. Saya rasa itu jadi yang mungkin paling pas, paling enak makan bersama. Betul. Tapi jangan lupa ajak tetangga. Iya. Meskipun kita beda budaya, mari kita tetap jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabinda. Ya. Kami mohon kesediaannya Bapak, Ibu dari Paguyuban dan Bapak-Bapak juga bisa berdiri. Kita berkumpul menjadi satu dan seluruh kerabat kerja. Mari kita bergandengan tangan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dan tetap menjaga silaturahmi dan tentu saja ini kita bisa melihat warna-warni Indonesia. Sama-sama kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Boleh Bapak kita berkumpul semua? Boleh Bapak silakan kita bergabung. Baik. Sama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan, tetap menjaga silaturahmi dan kebersamaan. Kita nyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita goyang. Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Siap? Melambai-lambai indah putih pantai tanah
puja pulang dan indah permai. Baik, terima kasih tentunya kepada Anda Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Kabinda, Polres Tarakan dan Dim 0907 Tarakan. dan juga seluruh paguyuban yang hadir di malam hari ini. Iya. Ya, tentu saja kita ucapkan terima kasih dan kita mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Saya Ayu Kumadang. Dan saya Aldi pamit undur diri. Kita ucapkan terima kasih dan juga seluruh kerabat yang bertugas malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Boleh lanjut? Sepanjang masa tanah airku yang ada makmur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai Di pantai tanah air sayup merdu Raja Klana. Pulau-pulau nan indah, permai tanah air pujaan pusakaku Indonesia.